Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam bagi saudara semua. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa sampai di seluruh pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di manapun berada di Amerika Serikat. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata kemurahan di dalam bahasa Yunaninya adalah Christotes, yang juga mengandung arti kebaikan. Kemurahan adalah sifat Tuhan yang menyatakan kebaikannya kepada semua makhluk ciptaannya. Secara khusus, kemurahan Tuhan Allah kepada umat manusia nampak dalam kasih karunia yang menyelamatkan di dalam dan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Allah menyelamatkan manusia karena kemurahan dan kebaikannya, saudara. Rasul Paulus dimampukan melayani karena kemurahan daripada Tuhan. Allah memilih Rasul Paulus dan kita umatnya untuk diselamatkan. Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kemurahan Tuhan Allah yang diterima oleh Rasul Paulus harus dilewatinya dengan mengalami banyak penganiayaan dan juga kesusahan, saudara. Menurut Paulus, hal itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan dan sebagai berkat baginya. Paulus dalam pelayanannya lebih menekankan kehidupan yang benar menuju kepada kemuliaan. Karena itu Paulus tampil dengan berani dan tidak tawar hati, serta berkeyakinan bahwa pelayanannya boleh berjalan berkat kemurahan daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Allah yang dinyatakan bagi kita selaku keluarga Kristen adalah anugerah yang sangat indah. Karena Tuhan Allah sungguh mencintai dan mengasihi kita. Memang menghayati anugerah Tuhan Allah dalam hidup sehari-hari sering datangnya dalam bentuk pergumulan dan kesusahan. Namun hayatilah itu sesuai rancangan Tuhan Allah yang selalu indah pada waktunya, saudara. Karena itu, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan taat dan setia, melakukan perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Semua ini harus kita lakukan dengan penuh keberanian, jangan tawar hati dan cepat putus asa. Karena Tuhan Allah tetap setia menolong segala aktivitas kita untuk kemuliaan namanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, betapa menyenangkan pada saat seseorang menerima kemurahan Tuhan. Segera orang itu akan melupakan semua kesedihan yang dia alami. Duka cita berubah menjadi sukacita. Ia yang dulu meratap kini mengecap limpahan berkat. Air mata terhapus sudah diganti dengan senyuman menghias di wajah. Tidak heran pemazmur mengibaratkan saat itu seperti mimpi. Seolah tidak percaya, tapi itulah yang Tuhan lakukan bagi kita, saudara.
Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apakah kita merasa bahwa hari-hari di kehidupan kita saat ini begitu sulit, merasa begitu sukar, beragam persoalan menghimpit di kiri dan juga menghimpit di kanan? Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini memberi kita sebuah harapan. Janganlah bersusah hati. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Nantikan dengan sabar segala kemurahan Tuhan yang pasti akan dinyatakan bagi kita, saudara. Dan bila saat itu tiba, mulut akan penuh dengan tawa dan lidah dengan sorak-sorai. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah kasih karunia yang menyelamatkan karena kemurahan-Mu yang besar itu. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mengerti, untuk memahami semua kasih karunia Tuhan yang terkadang datangnya dalam bentuk pergumulan kehidupan. Ajarlah kami untuk selalu setia di dalam keyakinan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara kami yang ada di perantauan, Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga, di dalam segala pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan. Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, yang bekerja di kantor, bekerja di ladang, dan dimanapun bekerja, Tuhan yang jadikan berhasil. Tuhan, mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada saat malam hari ini ya Tuhan. Pimpin kami dan tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan yang lepaskan, Tuhan yang membebaskan. Tuhan, berikan penghiburan bagi setiap saudara kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, berdoa bagi negeri kami, kota kami. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, sungguh kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.